Baiklah, para pemirsa yang budiman, saat ini kami berada di salah satu petani kita yang berusaha di komoditas lada, di mana komoditas lada ini di Kabupaten Berau merupakan salah satu dari 5 komoditas unggulan yang dikembangkan, antara lain kelapa sawit, kelapa dalam, kemudian kako, karet, dan lada ini. Pada masanya kurang lebih tahun 2015 sebelumnya, komoditi lada ini pernah menjadi masa kejayaannya atau masa emasnya, di mana hasil produksi lada putihnya sempat mencapai harga 100.000 lebih, sehingga pada saat itu lada di Kabupaten Berau menjadi primadonanya petani. Namun seiring dengan gejolak harga, kemudian disambung dengan musim kemarau yang panjang, sehingga produksi lada pada saat itu baik di Berau maupun di Kaltim pada umumnya mengalami penurunan produksi yang drastis. Seiring dengan itu, berbagai permasalahan yang dihadapi petani kita di dalam teknis budidaya, salah satunya yang menjadi momok adalah penyakit busuk pangkal batang yang seringkali dikeluhkan oleh petani. Itu menjadi momok yang sampai dengan saat ini masih menjadi sesuatu yang perlu kita upayakan untuk disolusikan. Terkait dengan hal tersebut, kami pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Berau di akhir-akhir ini terus berupaya untuk mendampingi petani lada kita, bagaimana kita berupaya untuk mengembalikan kejayaan lada yang pernah kita capai pada saat itu. Antara lain dengan pendampingan di lapangan, melalui perbaikan teknis budidayanya, mulai dari penggunaan bibit unggul, kemudian pemeliharaan tanamannya, antara lain salah satunya bagaimana mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau yang dikenal OPT melalui teknis-teknis yang ramah lingkungan. Akhir-akhir ini kami sudah melakukan pendampingan kepada 3 kelompok tani di 3 kampung melalui kegiatan memproduksi agensia hayati atau biopestisida alami dengan bahan dasarnya adalah Trichoderma sp, dengan harapan petani mempunyai kemampuan, mempunyai keterampilan untuk bisa menyiapkan obat-obat secara alami yang ramah lingkungan, sehingga tidak meninggalkan residu yang disinyalir bisa berbahaya bagi kesehatan dan keamanan pangan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang saya hormati, akhir-akhir ini konsumen kita sadar bahwasanya keamanan pangan, kesehatan pangan, kemudian juga pengelolaan yang ramah lingkungan menjadi suatu tuntutan dan pilihan yang bisa tidak ditawar. Sehingganya untuk bagaimana kita bisa memproduksi dengan kualitas dan daya saing di dalam produksi lada ini. Tentunya salah satu upaya adalah bagaimana kita membekali petani untuk bisa mengelola usaha tanaman ladanya ini yang bisa memproduksi dengan aman, sehat, kemudian tentunya yang ramah lingkungan. Inilah Bapak Ibu sekalian yang saat ini kita lakukan pendampingan kepada petani, baik itu melalui kegiatan pelatihan, pendidikan, maupun pendampingan langsung di tingkat operasional di lapangan. Dengan harapan kedepannya petani kita sudah bisa mandiri nanti di dalam bagaimana mengendalikan organisme pengganggu tanaman,
Dan tentunya yang paling penting adalah tidak mengurangi kualitas daripada lingkungan di sekitarnya. Sehingganya produksi yang dihasilkan itu mempunyai nilai tawar dan daya saing yang tinggi, baik untuk keperluan pasar dalam negeri maupun pasar di luar negeri. Itulah pemirsa sekalian, dan saat ini kami di UPTD Perlindungan Tanaman Perkebunan telah mempersiapkan dan melakukan pendampingan kepada petani, dan sekaligus dengan narasumbernya fasilitator daerah untuk mendampingi dengan intensif kepada petani-petani kita sehingga bisa menghasilkan kualitas yang dikehendaki konsumen, yaitu kualitas yang produksi lada yang sehat, aman, serta ramah lingkungan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat pagi bagi kita semua. Hari ini kami dari UPT Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan akan mempraktekkan salah satu pengembangan agens pengendali hayati, yaitu jamur Trichoderma padat. Tata cara pertama yaitu mensterilkan ruangan serta alat dan bahan. Yang kedua, setelah ruangan dan alat bahan disterilkan, kita akan membuat media. Selanjutnya menyiapkan beras jagung sebagai media tumbuh jamur, kemudian mencucinya dengan bersih. Selanjutnya, media dikukus hingga setengah masak.
Selanjutnya, jika media jagung sudah setengah masak, media tersebut kita angin-anginkan. Setelah media jagung diangin-anginkan, dimasukkan ke dalam plastik dan disterilkan di dalam autoklaf selama 30-45 menit dengan tekanan suhu 120 derajat. Setelah disterilkan di dalam autoklaf, kemudian didiamkan selama 24 jam dengan tidak membuka autoklaf. Setelah media dingin selama 24 jam, akan dilakukan inokulasi jamur Trichoderma.
Setelah jamur diinokulasi, kemudian akan diinkubasikan atau didiamkan selama 4-7 hari. Demikian tata cara pembuatan jamur Trichoderma Pardat. Kalimantan Timur itu sektor pertambangan itu menyumbang peran sekitar 80% dari pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk growth sendiri sekitar 65. Tapi masalahnya sektor pertambangan ini kan tinggal menunggu waktu, pasti habis. Nah, sebetulnya Kalimantan Timur itu sudah mulai mempersiapkan untuk bisa mengalihkan titik tumbuh utama pembangunan daerah itu ke sektor pertanian dalam arti luas. Nah, sektor pertanian dalam arti luas itu di situ ada tanaman pangan, ada peternakan, perkebunan. Tapi dari hitung-hitungan Bapak Ibu, itu sebetulnya sektor yang paling dimungkinkan untuk bisa menyejahterakan petani itu adalah sektor perkebunan. Kabupaten Bro ini punya 5 komoditas yaitu sawit, lada, kakao, karet, sama kelapa dalam. Harapan kita apa yang kita bisa menerapkan? Ya mungkin itu bantuan dari kami yang mungkin kita bisa acara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini sasarannya untuk apa? Nanti akan saya jelaskan di sini. Di sana ada bahan pembuatan jamur trichoderma padat dan cair. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nulis lagi apa bahan-bahannya. Nanti kalau di situ belum ditulis cara pembuatannya, pada saat kita praktek nanti coba diperhatikan betul. Ini bahan-bahan. Di situ ada jagung giling yang jagung pakan ayam itu, Pak. Centong. Bener. Ember. Timbangan biasa tujuannya adalah untuk menimbang bahan. Staples. Jet sprayer. Apalagi ini jet sprayer juga. Spoit, jangan spoil itu tulisnya pakai T, spoit. Spoit itu jarum suntik. Jarum suntik Pak, spoit itu jarum suntik gini. Apalagi? Gelas labu kayak gini, ini alat lab. Nah, lah kalau cari enggak, Pak, ini kan alat lab susah. Kalau di kampung gimana? Saya harapkan gelas yang tahan panas saja, ini nanti masanya akan diikutkan rebus. Kilo jagung giling ini itu bibitnya adalah bibitnya atau biangnya ini 1 botol ini. 1 botol itu 1 kilo. 1 botol ini untuk 1 kilo jagung giling. Cuci jagung sampai bersih. Jadi jagung giling ini dicuci sampai bersih. Tandanya apa? Nanti kalau udah airnya jernih bening dari airnya sudah bersih. Dikukus, tidak direbus loh ya, dikukus dalam dandang. Jagung gilingnya setengah masak. Kalau kelewat masak bagaimana Pak? Jadi nasi jagung. Kalau jadi nasi jagung bagaimana? Jamurnya nggak mau tumbuh. Kalau kurang masak Pak, kering jamurnya juga nggak mau tumbuh terlalu kering. Jadi yang setengah masak atau yang sedang-sedang saja. Prakteknya Bapak Ibu cermati, ada pepatah ini teman-teman. Kalau teman-teman saya sudah sering dengar ini. Saya dengar, saya lupa. Saya lihat, saya ingat. Saya praktekkan, saya paham. Maka dari itu, kalau hanya saya cerita begini aja, Bapak Ibu dengar, sering lupa. Nanti begitu dilihat, dipraktekkan, jadi ingat. Oke, kalau sudah masukkan aja ini. Nyalakan kompornya, nyalakan. Masukkannya pelan-pelan ya Bu, supaya jagungnya tidak padat. Harus pakai tangan aja. Banyunya tidak usah diikutkan ya Bu, nanti airnya. Nanti kurang lebih 15 menit sudah harus dilihat. Bu, ini medianya Bu, gini Bu, matangnya Bu. Jadi tandanya kalau kita ini panas, mohon maaf kalau nggak biasa. Ini sudah lengket-lengket begini, ini kita kepal. Nah, kita kepal sudah Ya.
sekitar ini kita semprotkan dengan alkohol tadi. Jamur-jamur liar tidak tumbuh. Tangan kita sering-sering disemprot pakai ini. Oke, sudah begini supaya tidak ditumbuhi oleh jamur liar dari luar yang tidak kita inginkan, ini ditutup plastiknya. Oke, sudah perhatikan? Perhatikan. Nah, cukup. Oke, ini cukup satu plastik aja. Ini satu plastik ini bagus cukup, tetapi sebaiknya ini plastik dipotong tengah. Kenapa dipotong tengah? Kalau kita potong tengah ada sirkulasi udara. Kalau ini kan tengah agak rapat. Nanti kita gunting kok enggak apa-apa sementara besok setelah jamur itu setelah kita tanam ini kita potong tengah. Sementara biar gini aja dulu. Besok setelah jamurnya kita tanam, ini plastiknya kita potong tengah supaya ada sirkulasi udara. Nanti kalau kita enggak kita potong tengah, ini yang cepat tumbuh pinggir-pinggir aja, tengahnya agak lambat. Rebus jagung giling lalu diambil sarinya. Bapak Ibu, hati-hati ngerebus kalau ini kita pakai jagung giling. Nanti jangan kelamaan. Begitu ada gelembung-gelembung itu segera diambil airnya, kalau enggak nanti jadi bubur, airnya sedot oleh jagung ini tidak bisa diambil sarinya. Oke, saya tambahin sari jagung atau air cucian beras ini di sini. Gula merah. Pak, nggak ada gula merah, gimana kalau gula aren bagus? Tapi jangan gula putih. Dinginkan ini harus di tempat yang tertentu. Tidak boleh didinginkan di panci besar ini aja, nggak boleh. Jadi makanya saya bawa dirigen ini. Ini nanti setelah ini mendidih, Pak, kita tuangkan di sini. Nanti besok setelah dingin baru kita tanam. Setelah itu, nah, jadi setelah kita rebus air jagung tadi atau air cucian beras, udah direbus kemudian mendidih, didinginkan. Setelah dingin baru ditanam bibit jamurnya atau biangnya. Setelah itu kita tunggu 5 sampai 7 hari. Jika ada aroma seperti tape atau alkohol, itu tandanya jadi. Jadi untuk mengetahui jadi tidaknya atau terigu cair, kita cium aromanya. Kalau aromanya seperti tape atau alkohol, jadi. Yang pertama. Yang kedua, nanti di permukaan dirigen ini kalau agak lama tumbuh seperti jelly di permukaan ini. Setelah jadi, Bapak Ibu silakan gunakan. Nah, atau dikemas yang kecil. Perlu dijelaskan? Di situ sudah ada bahannya ya? Bubur-bubur bahannya ada di situ? Ada. Nah, hanya ada kapur dan terusi plus air bersih. Air bersih nggak susah, kapur nggak susah. Sama ember 2 biji. 2 macam ember, kemudian sama takaran air yang kita perlukan adalah 10 liter. Ini saya jelaskan dikit. Banyak itu di situ. Begini Bapak Ibu sekalian, alatnya ember atau baskom 2 biji, masing-masing 5 liter. Masing-masing 5 liter untuk melarutkan ini masing-masing. Ada yang bisa bantu ambil air lagi, ditakar 10 liter. Ini tak cuci dulu. Larutkan
kapur dalam 5 liter air dalam 1 ember. Larutkan terusi dalam 5 liter air dalam ember yang lain. Tuangkan larutan terusi ke dalam larutan kapur. Bikin bubur buduknya itu kalau ada bahannya 5 menit jadi, Pak. Mempraktekkan maju. Dilarutkan dari 1 ember yang isinya 5 liter. Silakan berdua, satunya menuang. Nah, satunya ke sini. Siapa yang mau yang untuk kapur? Tarik pengaduknya satu lagi. Dihancur dulu, Pak. Kalau ini masih agak gumpal-gumpal ditumpuk pakai anu dulu supaya biar dia cepat hancur. Sedikit-sedikit agak ke bawah saja. Ya, aduk. Tuang. Terus biar larut. Ibu yang aduk itu. Setelah dapat larutan ini, makanya embernya kapur agak besar. Sebab kita akan pakai terusinya ditumpah ke kapur. Enggak, saya tulis di sini. Terusinya ditumpah ke kapur, soalnya sudah larut semua, sudah. Kalau terbalik kenapa? Kalau misalnya terbalik gimana nih? Kalau terusinya nuangannya terbalik, kira-kira apa yang terjadi? Tumpah terbalik. Sudah jadi? Sudah larut? Pelan-pelan aja, Bu, aduknya, Bu. Ibu harus pakai perasaan, Bu, aduknya, Bu. Kalau sudah begini, Bapak-bapak tinggal siap alat aja. Alatnya apa? Tergantung sasarannya mau kemana. Nanti saya jelaskan sasarannya apa aja. Kalau disemprotkan berarti sasaran untuk pakai tangki. Kalau sudah kegunaannya kegunaan bubur buduk satu, untuk mengendalikan penyakit busuk pangkal batang lada dengan cara disiram. Kendalikan penyakit busuk pangkal batang lada dengan cara disiram sebanyak 1 liter per pohon. Didiamkan selama 4-8 hari. Kalau cuaca dan lingkungan mendukung, 4 hari sudah mulai tumbuh. Ini warna jagung awalnya, Pak, ini berubah putih di permukaan jagung warnanya putih, nanti kayak kapas itu putih-putih, nanti lama-lama ada yang mulai kuning, setelah itu nanti berubah jadi hijau. Nah, kalau sudah berarti hijau, ini jadi jamur, ini bisa dipanen. Lembek basi. Tetapi kalau ini nanti jadi ini cenderung kering dan tidak basi. Nah, ini kalau jadi nggak basi dan kering jagungnya, kering ini. Tetapi begitu tidak jadi, kalau nggak jadi biasanya ada 4 hari ini udah basi jagung ini. Kalau sudah begini silakan, kalau udah jadi Bapak mau langsung pakai untuk ke kebun silakan, mau disimpan boleh. Karena jamur kalau di kulkas dia tidak berkembang dan tidak mati, posisi tidur. Nah, kalau Bapak nanti bikin ini, saya gunakan tidak habis atau belum waktunya, disimpan dulu di kulkas. Tahan berapa lama? Cukup lama tahan ya? Cukup lama. 6 bulan saja tahan. 6 bulan tahan. Kalau Bapak Ibu bikinnya banyak, belum terpakai semua, silakan disimpan di kulkas. Tapi ingat pesan saya, kulkas yang dialiri listrik dan kulkasnya tidak rusak. Kemarin begini tidak ada dari provinsi? Tidak ada. Kan saya campur bekatul. Bekatul atau dedak? Bukan ini. Sebenarnya saya mau campur itu dengan dedak dan bekatul, cuma saya dedak dan bekatulnya tidak punya. Ini
saya bawa F1-nya masih Pak. Nah, maka dari itu kampung sini saya perhatikan banyak petani, saya pikir di sini ada gilingan padi dan ada dedak. Saya nggak bawa dedak, saya nggak punya dedak atau begatul. Nah ini Bapak Ibu sekalian, untuk dua provinsi itu perbandingannya ini 1:10. 1 kilo ini 10 begatul untuk diaplikasikan di lapangan. Tujuannya apa Pak? Lah kalau gini aja nggak bisa, Kak? Bisa, bukan nggak bisa, bisa. Ini 1 kilo, ini 1 kilo untuk 50 pohon. Nanti sebaiknya ini dicampur dengan dedak. Ini mohon maaf, ini dikemas, kemasan ini 500 gram. Kalau 500 gram berarti kan setengah kilo. Ini kemarin tidak saya isi setengah kilo, tapi saya isi 400 gram aja. Jadi 4 on ini. 4 on kalau dicampur dengan dedak dan 1:10 berarti 4 kilo. 4 kilo. Lah, kalau 1 kilo itu untuk 50 pohon, kalau begitu hanya 400 gram itu berarti untuk 20 pohon aja. Kenapa harus dicampur dengan dedak Bapak Ibu sekalian? Kalau dicampur dengan dedak, supaya sebelum dia ketemu musuhnya apa? Musuhnya penyakit pada tusuk kanker batang lada, jamur pitoptora. Sebelum dia ketemu jamur pitoptora, dia masih bisa bertahan hidup di begatul atau tidak tadi. Dia bisa berlindung untuk bertahan hidup di sana. Nah itu tujuannya kemarin dicampur dengan dedak. Nanti kalau Bapak Ibu punya dedak, ini dicampur dengan dedak atau begatul 4 kilo, langsung dibawa ke kebun untuk 20 pohon. Nah yang ini 1 botol kurang lebih dicampur dengan 1 botol ini 25 sampai 30 liter air saja. Ini berarti untuk ini 2 botol berarti untuk 50 liter. 50 liter. Gunakan misalnya ini ada tanaman yang sudah mati di sini, sebelahnya belum mati, selama masih hidup, ini manfaatkan yang masih hidup gunakan ini. Untuk tanaman-tanaman sebelahnya nanti saya gambar di sini. Pak, kalau ini kan ada apa namanya yang ini kan kayak sarang laba-laba itu kan, terus daunnya itu melayu terus nanti rontok. Tapi tidak mati, nanti tumbuh lagi gitu. Apa itu jenis penyakitnya itu? Satu karena kekurangan unsur N atau nitrogen atau pupuk urea bahasa sederhananya. Tetapi kuning Pak, saya pupuk dengan urea atau pupuk NPK tidak berubah jadi hijau. Kalau sudah dilakukan pemupukan dengan pupuk yang mengandung unsur NPK atau N saja, kalau nggak berubah kuning, berarti itu kemungkinannya kena ini. Penyakit kuning. Penyebabnya apa? Tadi kalau sudah dipupuk tidak berubah jadi hijau, tetap kuning. Ini penyebabnya adalah agak susah, nematoda atau kalau saya bahasa umumkan adalah cacing, tetapi cacingnya nggak bisa dilihat, cacingnya sangat kecil. Bagaimana cara kerja cacing ini? Misalnya ada tanaman lada, ini akar-akar lada, ini dibajak makanannya di sini. Kebutuhan makanan mestinya satu tanaman ini 1 piring. Misalnya kalau kita wujudkan makanan, begitu sebagian dibajak di sini, makanannya yang ke atas sana tinggal separuh. Akibatnya jadi kuning. Nah, itu bisa digunakan untuk mengendalikan penyakit kuning ini. Kalau tidak menggunakan peradan, ini yang bahasa Jawa, ada tanaman yang bahasa Inggrisnya kering. Itu bisa untuk menangkap peradan. Berapa takarannya? Peradan 60 gram per pohon. Untuk yang kuning ini.
Bapak Ibu sekalian, ya kita sama-sama lihat di kebun ini bahwa saat ini kondisi kebun habis panen dan baru akan muncul bunga. Yang perlu kita waspadai nanti adalah kemarin hama pengisap bunga. Hama pengisap bunga itu hamanya kecil, warnanya hitam, mudah-mudahan tidak ada lah. Kalau dapat hanya untuk contoh aja. Itu tetapi kadang-kadang nango atau ron atau walang sangit, kalau toh tidak ada buah semacam ini, kadang-kadang dia mau aja nyerang bunga. Nanti kalau ada lihat bunga kering-kering gini, itu salah satunya adalah kerjaannya walang sangit. Itu tentang hama. Kemudian kita awali dari sistem pemeliharaan tanaman. Pak Paskalis, ini sudah bagus. Permukaan tanaman, pokok tanaman ini tidak tertutup oleh daun atau ranting. Karena kalau tertutup daun oleh ranting, itu menyebabkan di sini adalah lembab. Kalau lembab nanti memicu tumbuhnya jamur yang menyerang busuk pangkal batang lada. Kemudian masalah gulma. Kalau rumput-rumput begini saja, jangan buru-buru dilakukan penyemprotan. Yang paling utama yang bersih adalah piringannya saja. Kalau ini rumput terlalu bersih, saya katakan kalau terlalu bersih, ada satu kena penyakit, ini lahannya datar, penyebaran penyakit bisa ke segala penjuru. Tapi kalau lahannya miring, itu di bawahnya yang kena penyakit ikuti arus air itu akan mudah tertular. Ini kondisinya ini lumayan bagus, pangkal batang tidak tertutup. Kemudian gulma rumput ini jangan terlalu bersih, rumput-rumput ini aja. Rumput ini agak susah kalau pakai racun, lebih bagus pakai arit atau cangkul aja. Jadi justru yang untuk triko itu yang masih sehat aja, yang bubur-bubur yang sudah kena penyakit. Oke, Pak, Anda nanti agak ditimbun tipis-tipis ya, Pak. Ini segera dipotong aja, enggak apa-apa kalau diranting atau cabang kecil. Nah, kalau sudah agak merembet ke batang, ini yang repot, ini maka harus kita lakukan penyemprotan. Ini awalnya jamur rupas ini. Bagian atas yang terserang oleh jamur rupas akan kering begini. Bagian bawahnya segar, karena dia nanti akan sampai perbatasan ruas-ruas ini. Kalau nggak menyebar dia kering, lepas. Tetapi ada kalanya masih bisa menyebar turun ke bawah gitu. Nah itu kalau kita punya bubur buduk, hantam pakai bubur buduk tidak apa-apa. Tetapi tadi yang saya kasih desain tadi untuk pencegahan tanaman di itu bisa. Ini jamur rupasnya masih kelihatan sekali ini. Ini loh. Nah ini Bu, yang saya bilang jamur rupas, yang kayak benang ini loh. Kelihatannya ini sepele nih, kayak akar-akar apa aja nih. Ini jamur rupas. Kalau hanya dia di permukaan kemudian dia mati, belum masuk ke jaringan kayu, tidak masalah. Tapi begitu dia menempel kemudian masuk ke jaringan kayu, ini yang menyebabkan ini mati. Ini mati. Nah, kenapa ke bawah enggak Pak? Ya ke bawah belum. Tapi kalau dia nanti merembet ke bawah, dia bisa mati. Nah, ada kalanya kan satu tanda ini penuh, utuh hitam semua. Kemudian satu itu bukan kerjaannya nango, tapi kerjaannya itu jamur pitoptora. Nah ini hampa semua. Nah, oke. Mantap perkebunan. Jos kados. Pelaksanaan kegiatan ini salah satu kegiatan pengembangan teknologi bioteknologi Agens Pengendali Hayati bidang perkebunan yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau adalah cara mudah untuk pemenuhan kebutuhan petani pekebun dalam mengendalikan gangguan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini salah satunya adalah
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petugas yang ada di UPT Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani pekebun dalam mengembangkan biopestisida maupun pestisida ramah lingkungan, menjaga kesediaan atau ketersediaan biopestisida agens pengendali hayati khususnya jamur triko, menekan pemakaian pestisida kimia dan beralih ke pestisida ramah lingkungan. Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masyarakat atau petani pekebun yang tergabung dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang disebut Gapoktan yang tersebar di wilayah Kabupaten Berau. Bagi masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut tentang pembuatan triko ini dapat berkonsultasi di UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau atau ke Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.